Ya cuman kadang itu di luar ini juga sih Pak ya. Itu tambahan dari pimpinan juga ya Bu. Dan beliau nih Tolong Bu, ini sekalian. Nanti dipegang sama unitnya Ibu ya, gitu ya, Bu. Jadi kalau lihat beliau ini Pak. Ini kalau ditanya pekerjaan, ya pokoknya jalan aja ya Bu ya. Jalan aja gitu. Selama Pak. masih dikasih percaya, orang masih percaya, kita jalan aja. Tapi maaf tadi bukan. Nggak apa-apa Ibu. Nah setelah itu kan berubah lagi menjadi BP apa itu Bu tadi? BPSDM KS. Nah itu beda lagi. Beda lagi Pak. Kenapa lagi Bu? Ada apa itu? Nah, kenapanya? Tanya lagi tapi itu kebijakan presiden gitu ya. Tapi Ya, balik lagi pimpinan. secara substansinya apa yang berbeda dari kegiatan kita? Apa ada yang ditambah atau justru ada pengurangan waktu itu? Nah, ketika di KS di bawah biro BPSDM KS itu wawasan kebangsaan sudah tidak diselenggarakan. Kesenang ya Bu ya. Iya. Dipindahkan ke unit lain? Tidak. Oh tidak. Tidak diadakan. Oke. Iya. Gitu. Jadi kita kembali kegiatannya seperti pusat bimbingan karier. Yang di awal gitu. Iya, ya ada magang, rekrutmen, kampus hiring, kunjungan ke perusahaan, ada ya begitulah. Nah, setelah itu baru jadi PHA. Betul. Jadi PHA. Ibu kalau PHA masih ada kan Bu Susi kan? Masih. Ya? Masih Iya. sebagai pimpinan juga waktu itu Bu. Ya. Oke. Iya. Kalau di PHA Ya, apa? ini. Kenapa Bu? Ya pokoknya apa istilahnya Hasil begitulah. unit pemagangan. Unit pemagangan. Iya. Dan penempatan. Dapat penempatan kerja Iya. ya. Jadi Bu, kalau di PHA itu apalagi yang berubah? Saya pengen tahu aja Bu. Jadi ada apa namanya setiap perubahan itu apa yang ditambah, apa yang ternyata ada pengurangan kegiatan dan sebagainya. Saya berbicara secara satu unit ya Pak. Iya betul. Berbicara satu unit, penambahannya itu kegiatannya itu ada job fair. Selain ada pelatihan, ada kursus, ada itu tuh ada job fair. Berarti job fair baru pertama kali diadakan pada Betul. saat jadi PHA. Betul. Oh, tahun 99 berarti ya? Bukan. Tahun Tahun berapa? 2021. 2000 Kok 2001. 2001 ya 2001. 2001. Dan sampai 2020 kemarin 18 kali sudah terselenggara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kelanjutannya agung. Nah, terus penambahan pekerjaan yang berikutnya itu adalah newsletter yang agung juga sama ini. Ya. Kemudian tracer study yang ketika waktu bimbingan karier belum tertangani. Karena ketika bimbingan karier Pak, waktu itu kan masih baru ya. Kata orang, katanya kalau nggak kenal nggak akan sayang gitu loh. Jadi mengadakan sosialisasi Pak, baik ke intern maupun ke ekstern. Ke intern itu dari pimpinan, fakultas, ya universitas, nah fakultas sampai ke program studi, ya bagian-bagian yang terkait dengan mahasiswa juga kita mengadakan sosialisasi ketika mereka sedang ada pengarahan Pak menjelang wisuda itu kan ada pengarahan ya Pak. Betul. Nah kita bagi kuesioner sepanjang gitu. Banyak banget sudah namanya siapa, alamatnya, sampai udah kerja di mana, apa yang dilakukan, kalau mau apa pelatihan itu apa yang dibutuhkan segala macam sampai seininya. Tahun berapa Ibu? Itu tahun 90, mulai dari tahun 90 itu Pak, dari bimbingan karier. Dari 99. Enggak, dari yang, pusat bimbingan karier sudah mulai dilakukan. Itu tapi tidak tertangani Pak, itu masih manual. Iya. Jadi paling saya buka-buka, oh ini butuh apa? Oh butuhnya kursus ini, oh butuh wawancara, butuh psikotes. Kadang-kadang cuma saya lihat yang gitu nih Pak, yang lainnya tumpuk. Jadi intinya survei untuk setelah mereka lulus itu sudah dilakukan dari tahun 90-an itu ya Bu ya? Iya. Tapi sekarang kuesionernya di mana udah nggak kepikiran. Masih ada nggak sih Pak? Sebenarnya kuesioner itu mereka sudah hampir sama-sama usia saya sih Bu, lebih tepatnya. Oke, nah
Tadi mengenai job fair nih Bu. Iya. Pada saat pertama kali ngadain job fair itu gimana antusiasme daripada alumni kita dan mungkin mitra-mitra kita? Kalau menurut penilaian saya pribadi Pak, itu cukup bagus. Cukup bagus. Pengunjungnya banyak dan perusahaannya pun yang berpartisipasi juga banyak Pak. Juga. Banyak. Gitu. Karena kita dari awal untuk perusahaan-perusahaan itu kita datangin Pak ke perusahaan, sembari kita bawa proposal, kita jelaskan ini sambil kita kenalan, pokoknya say hello segala macam. Nah akhirnya kan mungkin dia, oh ini mungkin benar dari Trisakti lah, dari ini segala macam ya, gitu. Jadi kan akhirnya juga banyak yang minat. Nah itunya di proposal kan sudah ada lampirannya, layoutnya, sudah ada form pendaftarannya. Jadi kalau mau mendaftar, mau pilih yang mana, kan kadang kita kalau ketemu langsung sama kita kirim surat itu akan berbeda ya Pak ya. Karena kalau ketemu langsung kita bisa jelaskan, Ibu atau Bapak, oh ini yang dekat pintu masuk, ini yang dekat tempatnya strategis, nanti mahasiswa alurnya masuknya dari sini, ini. Yang strategis lebih mahal gitu ya Bu? Tidak ada perbedaan Pak. Sama ya dulu ya Bu ya? Sama aja. Oke. Tapi dari dulu emang 9 fakultas sudah ada ya Bu ya? Sudah Pak. Dari tahun waktu tahun 90 itu FSRD jurusan desain itu masih di bawah FTSP. Oh masih di bawah FTSP. Betul. Setelah itu baru dia berdiri sendiri jadi fakultas. Iya, ya, cuman tahun berapanya? Lupa. Gak apa Bu, nggak usah dipaksakan. Nah, terkait dengan ini Bu, apa tadi ya? Kewirausahaan. Kan dari tahun 90 sudah berjalan Bu, kewirausahaannya. Terus itu masih berlanjut atau justru malah berhenti pada masa kapan itu Bu? Nah, itu Pak, mengenai kewirausahaan, itu karena juga peminatnya nggak terlalu banyak, kursusnya kita gabung dengan manajemen dasar. Nah, manajemen dasar ketika itu berjalannya di pusat bimbingan karier. Nah, kemudian ketika di PPEL karena kerjaannya itu jadi akhirnya kita selenggarakan pelatihannya yang terpisah-pisah. Misalnya menghadapi wawancara sendiri, terus membuat surat lamaran sendiri, betul. Kemudian manajemen dasarnya sendiri, motivasi sendiri. Jadi yang semula menjadi satu paket, kita pisah-pisah, gitu. Karena ya minatnya beda-beda ya Bu. Minatnya beda-beda dan beban anggarannya. Nggak apa-apa Bu. Ya, nanti mana tahu dengan kita bicara ini kan nanti akan terbuka ya. Silakan Bapak Ibu yang mau sponsor untuk kegiatan pusat karir. Ya mungkin salah satunya itu Pak. Ya salah satunya itu ya. Karena intinya kan kalau kita banyak buat program atau banyak kegiatan kan juga pasti butuh dana juga lumayan banyak kan Bu. Apalagi kalau kita mendatangkan narasumber, ya nggak mungkin kita tidak mengeluarkan sejumlah rupiah kan ya. Betul. Oke. Nah Ibu waktu di PHA terakhir nih Bu, maksudnya terakhir sebelum jadi pusat karir kan jadi masih pemagangan dan hubungan alumni ya Bu ya. Betul. Kenapa jadi namanya fokusnya di pemagangan dan hubungan alumni Bu? Saya masih penasaran dari dulu di sana. Masih penasaran Pak. Pertanyaannya jawab yang ketiga. Jawaban yang ketiga masih keputusan kebijakan ada di pihak pimpinan. Apa kan dulunya memang digiatkan untuk program pemagangan? Memang kan ada suatu, saya kurang tahu persisnya ya Pak ya, kalau di survei atau gimana itu kegiatan pemagangan tuh memang boleh dibilang menonjol. Karena ada pemagangan juga Pak ke Jerman. Oh, itu tahun berapa tuh Ibu? Aduh, aku kalau nggak buka filenya ada di file kabinet dulunya Pak. Gitu. Kita kirim ke Jerman. Itu kan kita mengenai studi tadi Pak, yang studi koop.
itu dari hasilnya juga kita kirim ke Dikti, kita kirim ke Bappenas, ke Kadin, ke Depnaker. Dari Depnaker itu di bawahnya ada, bukan Depnaker, Bappenas itu ada DPPK, Dewan Pengembangan Program Kemitraan. Nah, yang ketika itu ada yang bisa kita kontak Pak Sumbajak. Terus ada penempatan magang di Jerman dari ekonomi sama teknik industri. Oke, banyak Bu waktu itu? Tidak terlalu banyak karena persoalannya Pak, dengan begitu Pak Sumbajak berhenti atau pensiun atau apa ya, akhirnya itu program tidak berjalan lagi. Saya tidak bisa menghubungi kepada siapa kelanjutannya, dan saya tidak ibaratnya putus komunikasi. Ya, putus komunikasi itunya. Dan ada yang menarik Pak, anak TI, kebetulan laki-laki perempuan, alhamdulillah jadi berjodoh. Saya kira tadi jadi kerja di Jerman gitu. Lu jadi berjodoh. Jadi berjodoh. Tapi rencananya juga kita mau lanjut Bu, yang magang di Jerman ini ya Mas Agung ya. Yang kemarin juga kita dapat tawaran juga, coba nanti kita juga pelajari, sehingga kan memang ada beberapa kali permintaan Trisakti untuk bisa mengirimkan bukan cuma untuk magang saja, tapi untuk working holiday juga, untuk di beberapa negara, Jerman, terus juga di Amerika, dan beberapa negara lain, di Jepang, Korea. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutin Bu. Mudah-mudahan. Amin. Nah, itu bagus Pak, bagus. Hanya kalau di Jepang beberapa kali saya tolak Pak. Oh, kenapa Bu? Sebagai mak-mak orang tua kan ngirim anak kita itu nggak bisa dilepas aja begitu di sana ya. Saya nggak punya kontaknya, kita kan nggak punya kontak di KBRI di Jepang ya. Nah, dan yang saya dengar, tapi saya juga tidak tahu pasti, kalau kerja di Jepang itu kan kerjanya ya dulu ya zaman dulu seperti itu ya Bu, ya keras benar, harus disiplin. Jadi saya lebih baik enggak pada masa karena daripada beresiko ya. Karena kepada siapa nanti kita mengadu. Betul. Kalau sekarang kayaknya Mas Agung berminat Bu untuk mendampingi di Jepang ya. Iya. Kalau yang ke Singapura ya, waktu itu Singapura apa Malaysia saya agak lupa itu. Anak elektro, dia jalan juga ke sana Pak. Gitu. Anak elektro. Jadi untuk kegiatan-kegiatan internasional juga dari dulu sebenarnya udah jalan ya Bu kita ya? Ada Pak. Iya, termasuk kursus bahasa Inggris kan gurunya dari itu. Dari native speaker. Istrinya tenaga ahli ya. Jadi suaminya sebagai tenaga ahli di Indonesia. Istrinya mengisi kegiatan kursus. Jadi kursus yang di tempat PBK ya, PBK itu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu dari awal, misalnya tadi kan Bu sempat kita ngobrol-ngobrol sebelum kita take ya video ini. Sebelum terbentuknya PBK kan ada proses kayak benchmarking atau mengunjungi lah, ya, mencari informasi, mencari ilmu, lalu akhirnya terbentuk PBK. Itu kemana Bu? Jadi ceritanya kan teknologi itu berkembangnya pesat ya Pak ya. Iya betul. Terus dunia sudah mulai masuk global. Betul. Nah akhirnya kan kehidupan manusia itu kan menjadi bermacam-macam ya Pak ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Betul. Termasuk juga di dalam bidang pendidikan Pak. Nah bidang pendidikan ini kan keterkaitannya dengan dunia kerja. Nah, dengan majunya tuntutan kebutuhan dari dunia kerja, tadi ada teknologi maju, udah pesat, kemudian globalisasi. Akhirnya kan dunia pendidikan harus mengimbangi. Betul. Tapi kan mengimbanginya nggak bisa secara tiba-tiba atau spontan. Perlu proses, perlu waktu. Nah, yang sudah di tengah-tengah ini, misalnya yang sudah semester akhir mau menjelang lulus kan harus diapain gitu loh. Nah,
itu akhirnya dari Trisakti kan sebagai pencetak tenaga kerja ya Pak ya, itu mengadakan terobosan. Nah, mengadakan terobosan ke Amerika, ke Bridgeport University. Itu kalau tidak salah ingat juga Pak ya, yang ke sana itu Profesor Insinyur Sukesno Hadikumoro sebagai ketua bidang akademik di Dewan Pengurus Yayasan. Ya. Nah, setelah diadakan pengkajian gitu, ya terus kembali ke Indonesia, diadakan juga semacam seminar lah atau ya brainstorming lah, apalah gitu ya, dengan Kadin lah, dengan Depnaker dulu, Depnaker, Dikti, ya Kadin dengan perusahaan-perusahaan. Nah akhirnya timbullah pemikiran, dibentuknya lah Pusat Bimbingan Karier dengan nama CPPE, kepanjangannya apa Hak? CPPE, Center of Career. Apa Bu? Nanti ada di sini. Career Placement Assistant. Tapi ada yang hilang satu tuh tadi apa tadi? Mungkin nanti ada yang bisa bantu ya. Nah, nanti ada edit, nanti diedit Bu. Oke. Nah, jadi setelah berkunjung ke Amerika, akhirnya dapat oleh-oleh, terbentuklah Pusat Bimbingan Karir itu ya Bu ya. Jadi emang nggak main-main, maksudnya dalam artian kita benchmarknya itu langsung ke negara yang dikategorikan termasuk negara maju gitu ya Bu. Yang memang tingkat penganggurannya sedikit ya, memang progres untuk dunia pendidikannya juga sangat maju dan berkembang. Dan alhamdulillah ternyata Trisakti itu punya ibarat kata ya, dari dulu pusat karir itu ternyata sudah dikembangkan. Nah sekarang tinggal bagaimana melanjutkannya lagi. Justru saya jadi malu sebenarnya kalau dengar cerita dari Bu Susi dengan program yang luar biasa, itu langsung yang aduh nih saya harus buat apa lagi, saya harus bagaimana lagi untuk mengorganisir pusat karir sehingga tadi outputnya jelas, mahasiswa lulusan kita tuh bisa menjadi punya karir yang luar biasa baiknya gitu ya Bu. Nah, betul Pak. Jadi Bapak harus semangat. Harus semangat karena dalam kurun waktu sekitar 22 tahun lagi Indonesia memasuki demografi. Bonus demografi. Iya, bonus demografi. Indonesia emas. Amin. Nah, yang perlu dipersiapkan juga sumber daya manusianya. Iya, karena kajian koop yang sudah dikirim ke begitu lama ke pemerintah. Nah, alhamdulillah Bu Rini menjadi Menteri BUMN sehingga tahun 2018 BUMN membuka program magang program magang bersertifikat. Ya. Iya. Nah, itu yang dibukanya tanggal 20 Mei 2017. 18 Pak. 18. Luar biasa Bu Susi ternyata ingatannya. Baik, mungkin ini segmen terakhir nih Bu Susi. Saya pengen tahu nih bagaimana semacam kayak saran atau petua atau masukan bagi pusat karir ke depannya supaya tadi kita tercapai nih tujuan 2045-nya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya jadi malu musuh nenek-nenek. Loh, itu pengalaman tadi kalau dengar cerita itu saya merasa itu pengalaman Ibu luar biasa sekali. Ayo Ibu, boleh. Saran saya Pak, pertama, tetap semangat, tetap berjuang, dan saya sangat berharap keberadaan PBK itu masih tetap ada sampai kapanpun juga, karena PBK ketika itu masih sendiri Pak di Trisakti, kita mau tanya kemana ya? Kalau mau mengadakan kegiatan mau apa,
Mau tanya kemana? Nggak ada teman diskusi ya Bu ya? Akhirnya saya ingat di di sekolah pendidikan guru ada bimbingan karier, Iya, betul. di IKIP Bimbingan ada bimbingan karier. Pulang kampung tuh comot-comot buku itu. Wah, luar biasa ternyata Bu Susi. Jadi caranya. Bapak tetap semangat dan Amin. karena era globalisasi mungkin yang pemagangan ke luar negeri juga harus diperbanyak. Betul. Agar selalu mendapatkan masukan itu, minta masukannya ke perusahaan Pak, Siap. dengan simposium lah atau dengan seminar lah, Iya. atau bagaimana strategi mengembangkan SDM Betul. untuk menghadapi era emas Amin. di 45. Mari kita udah melaksanakan Bu. Jadi kita undang juga beberapa narasumber dari perusahaan untuk Iya. bikin FGD untuk mempersiapkan terkait dengan kualitas SDM dari Trisakti, sehingga programnya next untuk tahun depan itu kita lebih terstruktur seperti PBK yang lakukan dahulu. Jadi ada pelatihan batch 1 untuk kegiatan apa, nanti itu akan bergulir lagi, berulang lagi. Jadi sehingga merata seluruh mahasiswa nanti setelah menjadi lulusan mereka punya kompetensi yang siap saing. Amin, amin. Ya. Amin. Makasih Bu Susi. Kalau Pak Uha apa Pak? Kira-kira. Pak Uha juga masih di tim pusat karir nih. Ya, saya menambahkan aja Pak. Ya. Kalau Bu Susi tadi mensupport dengan semangat, kalau saya melihat sangat semangat sekali. Sangat semangat sekali. Kalau saya lihat Bu, sangat Iya. semangat sekali. Pak Ricci, baik kasub unitnya, baik stafnya yang luar biasa menurut saya ini kesibukan yang amat luar biasa di pusat karir sekarang ini. Tapi yang luar biasa, Bapak beserta kasub unit dan stafnya luar biasa. Multi talenta luar Terima biasa. kasih. Kita semua luar biasa karena kita punya komitmen ya Pak ya. Iya. Intinya adalah Betul, untuk membentuk sumber daya manusia yang Betul, berkualitas betul, tadi. betul. Kayak tadi Bu bukan beban Bu, tapi amanah. Iya. Mohon maaf ya Pak, nanti aku berulang kali itu diedit ya Pak. Saya ngomong ini. Nggak apa-apa Bu Susi. Bu Susi sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Sehat-sehat selalu buat Ibu. Amin. Sama-sama, terima kasih Pengalaman. kembali Bapak. Dengan senang Terima hati. kasih doanya juga. Ya. Terima kasih. Iya, mohon maaf dan titik anak-anak kami semua. Anak kita semua ya Bu ya. Iya. Intinya adalah kalau sudah jadi masyarakat atau mahasiswa Trisakti, jadi alumni Trisakti adalah keluarga besar Trisakti. Sehingga kita harus betul. sama-sama membantulah keluarga besar kita untuk mendapatkan karir yang terbaiknya. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih Bu sekali lagi Sama-sama, untuk kehadiran. Pak. Ini Iya. sehat selalu, pengalaman Ibu Amin. luar biasa. Insya Allah nanti teman-teman semuanya tuh generasi muda. Iya, dari pusat karir ya nanti insya Allah akan melanjutkan Bu dari program-program yang baik. Tadi ternyata kewirausahaan sudah ada Mas Agung. Nah jadi harus kita lanjutkan nih untuk kewirausahaan, terus juga untuk beberapa poin-poin pelatihan-pelatihan tadi. Amin. Terima kasih Amin. banyak Ibu. Sama-sama Pak. Iya. Pak Uha juga terima kasih banyak. Pak Iya. Uha sehat selalu Sama dan tetap Bapak. support saya. Sukses selalu buat Pak Ricci. Karena Pak Uha masih bagian dari pusat karir nih kayak kalau Bu Susi kan sudah sudah pensiun Bu, tapi Pensiun, tetap kami butuh support dan doanya. Jadi kalau terjadi sesuatu Amin. pun ada suatu masukan, Betul, betul. kami terbuka sekali. Monggo, Ibu. Amin. Terima kasih Insya banyak Allah. Ibu, Bapak. Baik, sahabat pusat karir semuanya ada dimanapun, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Susi sama Pak Uha terkait dengan bagaimana kilas balik. Jadi from pusat bimbingan karir tuh pusat karir Universitas Trisakti, dan ternyata luar biasa sekali. Boleh dikatakan nih kita tunggu konfirmasi nanti dari pusat karir dari universitas lain apakah juga sama telah memulai dari tahun 90 atau bahkan lebih awal, karena tadi Bu Susi sempat cerita, sempat curhat. Kita tuh bingung kalau terjadi sesuatu mau curhatnya ke siapa, karena merasa kayak baru Trisakti nih punya pusat bimbingan karir. Dan kita juga kemarin justru ada yang kaget Bu, Pak Teddy dari Pak Teddy. Presiden ICCN. Iya. Pas ngobrol sama Mas Agung, ternyata pusat karir itu sudah ada sejak tahun 1990, dan mungkin nanti kita tunggu konfirmasi saja, kita bisa daftarkan, jangan-jangan jadi pusat karir tertua
di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini ternyata perannya luar biasa untuk terus membuat sumber daya manusia Indonesia semakin berkualitas ke depannya dan memiliki karir yang cemerlang. Untuk itu teman-teman jangan lupa, bagi yang belum follow terkait dengan akun Instagram, media sosial apapun itu, lalu website, monggo daftar sekarang juga di mana? Di pusatkarir.trisakti.ac.id. Nikmati semua layanan Pusat Karir karena ini mensupport karir kalian masa depan. Sampai ketemu lagi, ciu, bye bye.